Bang Kamarudin, setelah Kapolri mengungkap ada pihak yang mengambil CCTV di TKP yang disebut rusak ya Pak. Kemudian ada 25 personil yang diperiksa karena dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP. Apakah menurut Anda ini adalah indikasi kuat telah terjadi persekongkolan jahat untuk membunuh dan menutupi fakta kematian Yosua? Betul, ini adalah persekongkolan jahat melawan konstitusi, melawan undang-undang, melawan perintah presiden. Maka menurut hemat saya, supaya ada kepastian hukum, mereka jangan hanya dicopot secara administrasi negara, tetapi harus dijadikan tersangka pasal obstruction of justice atau pasal 221 KUH pidana. Karena kalau dibiasakan melawan kepada presiden, melawan undang-undang atau melawan konstitusi, nanti yang lain juga ikut-ikutan. Silakan. Menurut Anda kenapa persekongkolan jahat ini bisa terjadi? Persekongkolan jahat ini terjadi karena bukan Baradae yang menghabisi anak klien saya, tetapi adalah ada atasannya. Maka untuk menutupi perbuatan atasannya itu, maka Baradae diduga disuap atau diberikan uang untuk mengaku yang bukan perbuatannya. Sehingga untuk melancarkan skenario itu, maka dilibatkan petir untuk menyambar CCTV, dilibatkan juga pencuri untuk menurunkan dekorder, kemudian mereka tidak melakukan pekerjaan sesuai undang-undang, tidak memasang polis light, tidak melibatkan inapis, tidak memotret, tidak mengambil sidik jari, tidak melibatkan ahli forensik, tidak melibatkan uji balistik, tidak mengukur sudut-sudutnya, malah menghapus TKP, membersihkan TKP. Ini kan semua melawan hukum, melawan KUH pidana, melawan hukum acara. Jadi menurut saya orang ini tidak tepat hanya dicopot atau dimutasi, tapi yang benar jadikan tersangka, seret ke pengadilan bahwa pejabat negara tidak boleh melawan kepada konstitusi, tidak boleh melawan undang-undang, tidak boleh melawan perintah presiden. Gitu. Meskipun mereka ini adalah bawahan, meskipun mereka adalah tumbal. Ya, biar mereka bercerita atau menerangkan siapa yang menyuruh mereka. Kalau memang jenderal yang menyuruh, katakan sebutkan jenderalnya itu. Jadi untuk apa mereka dibayar dengan pajak rakyat kalau hanya untuk membangkang? Oke, Kang Asep, bagaimana kita membuktikan telah terjadi persekongkolan atau permufakatan jahat dalam sebuah kematian? Ya, di pasal 88 KUHP dikenal istilah permufakatan jahat, yaitu kejahatan dilakukan oleh seorang atau lebih melakukan tindak pidana. Jadi ada beberapa orang mufakat yang melakukan kejahatan pidana. Kejahatan pidananya banyak gitu kan. Nah, apakah dalam kasus ini ada permufakatan jahat? Selalu saya katakan kan, kita tunggu prosedur ya, tapi dengan sinyal yang diungkap oleh Kapolri, yang dinyatakan oleh Kabareskrim, titik-titik terang itu sudah ada. Bang Kamarudin, jadi menurut Anda setiap orang yang terlibat dalam persekongkolan jahat, tidak peduli dia adalah bawahan yang harus menuruti atasan atau tidak, tetap harus dipidana, Bang? Betul, harus dipidana. Kenapa dia harus dipidana? Pertama, karena dia mengkhianati sumpah jabatannya, berarti dia mengkhianati Tuhannya. Yang kedua, mengkhianati konstitusi. Yang ketiga, mengkhianati undang-undang. Yang keempat, mengkhianati perintah presiden. Kemudian yang paling pokok adalah, salah satu lagi adalah dia mempermainkan perasaan 270 juta warga negara Indonesia, termasuk warga dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, sudah tepatlah diterapkan kepada orang ini pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu menyebar informasi bohong, bahkan mengkhianati konstitusi tadi ya. Jadi oleh karena itu tidak ada ampun buat orang ini karena melakukan kejahatan dan melawan nilai-nilai kemanusiaan, begitu. Menurut Anda kenapa persekongkolan jahat ini bisa terjadi? Anda bilang bahwa karena pelaku sesungguhnya bukan, atau pelaku utamanya bukan Baradae. Itu berarti menurut Anda masih ada otak utama atau dalangnya. Apakah mungkin yang menjadi otak ini adalah Baradae yang disebut menembak Yosua, atau skuad lama yang Anda sebut kerap mengancam menghabisi nyawa Yosua, atau yang lebih besar lagi? Tidak ada urusan Baradae dengan anak klien kami, tetapi skuad lama yang mengancam dia dari tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli 2022. Tapi skuad lama ini tidak, kita belum tahu ya apakah skuad lama ini ada dalam deretan 25 personil yang diperiksa. Saya kepada penyidik sudah tahu. Sudah saya beritahu. Penyidik sudah tahu. Oke. Ya. Apa hubungannya? Apakah Kapolri dan penyidik itu mau kerja atau tidak? Karena 2-3 hari lalu saya ke Bareskrim Polri, hal yang paling sederhana saya tanya, di mana bajunya belum tahu, di mana handphonenya belum tahu.
di mana sepatunya dan kaos kakinya belum tahu. Apakah kelompok Verdi Sambo dan kawan-kawan sudah diminta keterangan? Belum. Lalu apa? Berarti kan pembohongan publik. Selalu bilang transparan, tapi tak ada yang dikerjakan. Yang dikerjakan baru 11 saksi yang saya ajukan, ditambah dengan bukti-bukti dan penyitaan barang bukti. Tetapi setelah saya ribut di media, barulah besoknya dipanggil Bapak Verdi Sambo, itu pun tidak sebagai saksi, tapi dipanggil sebagai kadipropam, yaitu dengan memakai baju lengkap, pangkat Pak Jenderal, list merah segala macam, bahkan diantarkan oleh anggota propam mulai pangkat rendah sampai pangkat kombes pol senior. Ini maksudnya apa? Kita dipermainkan terus nasibnya. Kamarudin, apakah Anda menganggap kalau tadi Pak Wahyu dari Kompolnas menganggap sudah banyak kemajuan karena sudah banyak yang dicopot, diperiksa dan sebagainya? Kompolnas itu selama ini jadi bumpernya mereka. Justru Kompolnas ini selama ini adalah terkesan jadi tukang ketuk palu atau terkesan tukang legitimasi perbuatan orang-orang jahat di kepolisian itu. Awalnya juga mereka ikut-ikutan mengatakan bahwa ini tembak-menembak gitu loh. Tapi karena kita gigih memperjuangkan, bahkan saya sudah berencana membawa di forum internasional, baru mereka berubah sikap gitu loh. Pak Wahyu, jawab dulu Pak Wahyu. Iya, terima kasih. Ya silakan saja berpendapat, tetapi Kompolnas tetap konsisten pada apa yang menjadi misi kami. Dan dalam rapat terakhir dengan Pak Mahfud MD selaku Ketua, jelas sekali kami sekarang beliau menegaskan kepada teman-teman komisioner supaya tetap konsisten dengan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden, yaitu jangan ditutupi buka padanya. Dan sekarang kita lakukan itu. Maka kalau pihak lain berkomentar lain silakan, tetapi kami tetap konsisten pada apa yang menjadi misi kami agar kasus ini terang benderang. Memang tidak semuanya kita buka ke publik. Kita sampaikan hal-hal yang seperti usulan sampai kemudian dicopot. Kemudian kita mendorong walaupun usulan dari pihak kuasa hukum untuk otopsi ulang, tetapi kita juga mendorong. Artinya tidak semua hal kita sampaikan, tetapi masukan dari publik itu kita serap, kita aspirasi itu kita diskusikan, dan itu menjadi dorongan kita agar Bapak Kapolri yang pengambil keputusan awalnya kan nonaktif, sekarang sudah dicopot. Kemudian ada diperlihatkan lagi, tentu nanti akan ada langkah-langkah lagi ketika kita lihat ada proses itu ada hambatan. Jadi kami ini ditugaskan oleh negara untuk membuat polisi ini profesional dan mandiri, dan misi itu kita lakukan dengan sejujur-jujurnya, dengan benar-benar kami lakukan secara konsisten sesuai amanah itu. Apakah menurut Anda akan ada tersangka baru dalam waktu dekat? Kalau saya jadi penyidiknya dari tanggal 8 Juli 2022 sudah harus ada tersangka minimal Baradae. Besoknya pasca dilakukan penangkapan terhadap semua orang di situ sudah harus terungkap semuanya itu. Maka untuk sekarang ini minimal tersangkanya sudah harus 9 ditambah dengan diduga 25 yang menghalang-halangi penyidikan itu. Jadi tersangkanya itu harus puluhan kan gitu. Tetapi kalau cuma terus-terusan berteori sesuai buku, sesuai undang-undang, sampai kapan pun tidak tuntas ini. Saya mau prakteknya eksekusi gitu. Jadi ini kan penghinaan kepada negara, penghinaan kepada institusi Polri, penghinaan kepada Presiden. Mulut boleh berkata-kata manis, tapi kalau nggak dilaksanakan untuk apa? Kalau saya harus antara pikiran, perkataan dan tindakan itu harus selaras. Jadi jangan mulut manis tapi tindakan berbeda gitu loh. Jangan. Itu namanya munafik gitu loh. Saya tidak mau yang munafik. Saya mau yang betul-betul lurus. Apa yang dipikir, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu harus selaras, begitu kira-kira, Bang. Balik ke Bang Kamarudin. Bang, pengacara Eliezer hari ini mengundurkan diri di Bang. Apa artinya buat Anda? Betul, karena 2 hari lalu ketika kami bertemu di TV One dalam acara 2 sisi di hadapan Bapak Komjen Susno Duwaje, saya katakan jangan membela orang yang tidak mau jujur. Jadi kalau dia tidak jujur, nanti abang yang nanggung dosanya. Tetapi kalau dia jujur mau menyebutkan yang lain-lainnya, saya dukung. Bila perlu kita bantu melindungi dia. Tetapi dengan catatan dia sebutkan siapa-siapa saja pelaku, siapa yang menyuruh dia melakukan. Tetapi kalau dia tidak mau jujur, kasihan nanti kamu dibully orang, dan yang kau lawan adalah Tuhan, karena Tuhan Elohim melihat ini semua. Apa yang terjadi ini? Jadi tanya sama dia berapa dia dibayar. Karena selalu saya bilang libatkan PPATK, periksa rekening dia, periksa rekening keluarganya. Maka saya yakin kamu orang baik. Orang baik harus berbuat baik dan menghasilkan buah yang baik. Saya katakan begitu.
Dan benar saya lihat dari muka dia itu, muka rekan Nahot itu adalah orang baik. Maka sudah wajar dia mengundurkan diri kalau memang tidak ada keterbukaan, kan begitu. Pak Kamarudin, biasanya pengacara itu kalau mundur karena apa sih? Karena klien tidak jujur atau bagaimana? Kalau klien saya tidak jujur, saya tidak mau bela. Walaupun dia bawa uang, malah saya marahi sering calon klien di sini kalau dia datang misalnya, kalau masih dia punya pengacara, saya tidak mau bela. Lanjutkan dengan pengacaramu. Kalau dia misalnya berbelit-belit, baru 2 hari lalu saya marahi di sini karena dia lihat saya viral, dia bawa sini kasus, dia yang memalsu-malsu dokumen, tapi dia minta dibela. Saya bilang, kau minta maaf kepada lawanmu itu, kau salah. Jangan kamu merasa benar tapi kau sudah salah. Begitu kalau saya, karena saya tidak mau membawa uang yang tidak benar ke rumah saya. Saya mau melihat anak istri saya bahagia ketika mereka tidur bisa nyenyak, dan nanti ketika dipanggil Tuhan masuk surga. Itu yang paling penting. Harta itu bisa dicari. Kalau saya juga dulu dari kolong jembatan saya, pendiri negara ini adalah opung saya, jadi saya tidak perlu uang terlalu banyak, makan cuma 3 kali sehari kok. Jadi oleh karena itu selalu saya memotivasi orang supaya berkata yang baik dan benar dan menghasilkan yang baik dan benar. Kemudian saya juga tawarkan, saya mau berbicara dengan Ibu PC atau Ibu Putri, supaya ketika dia bicara sama saya pasti dia curhat dan bisa saya motivasi dia untuk berkata yang baik dan benar. Begitu kira-kira. Kang Asep, ada satu lagi orang yang dianggap sebagai tokoh sentral dalam kasus kematian Brigadir Yosua karena sebelumnya ada dugaan pelecehan seksual, yaitu adalah Ibu Putri. Sampai sekarang Ibu Putri kita tidak lihat dihadirkan sebagai saksi untuk diperiksa. Adakah upaya yang bisa dilakukan terlepas dari ada alasan bahwa sedang mengalami trauma berat? Ya, prinsip hukum itu ketika memeriksa harus sehat lahir batin, ya, jasmani, rohani. Jadi kalau sedang sakit, ya kita nggak bisa meriksa memaksa, kita harus nunggu gitu kan. Apalagi yang bersangkutan didampingi oleh psikolog kan. Nah sekarang ketika memang harus dalam keadaan sehat, sudah diperiksa. Memang harus yang bersangkutan ada di TKP, harus didengar keterangannya, ya, yang bersangkutan sebagai saksi. Kalau nggak dengar sebagai saksi, apa yang dua kejadian yang sedang ramai ini kan yang bersangkutan ada di TKP. Tapi karena yang bersangkutan sekarang kita mengikuti keterangan resmi ya, sedang dalam pendampingan dari psikolog, ya kita nggak bisa memaksa gitu. Penyidik juga nggak boleh. Kalau diperiksa orang tidak sehat jasmani rohani itu batal demi hukum. Boleh saya tambah masukan, Mbak? Silakan, Bang. Baik, Ibu Putri sudah sehat. Yang tidak sehat itu diduga dokter psikolognya. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, dia sudah bisa membuat laporan kepada Polres Jakarta Selatan. Kedua, membuat laporan kepada LPSK. Ketiga, membuat laporan kepada Komnas Perempuan. Artinya orang sehat lagi bisa membuat laporan. Tetapi karena dia diduga ditangani oleh dokter psikolog yang tidak sehat, maka ada kemungkinan dia menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, ganti dokter psikolognya, pasti dia sehat. Atau bantarkan ke rumah sakit, saya yakin dia sehat. Atau pertemukan dengan saya motivasi dia dengan firman Tuhan. Saya garansi dia sehat. Terima kasih.